Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa dan harapan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan masih diberikan semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Oke, sebelum saya melanjutkan materi yang berikutnya, sedikit saya akan review pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar pengertian dari Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu Qur'an yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan yang membacanya merupakan ibadah. Nama-nama Al-Quran ini sangatlah banyak, diantaranya yaitu Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Bayan, dan masih banyak lagi. Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimana penurunannya Al-Quran? Apakah langsung satu juz atau bagaimana? Nah, di bab 2 ini kita akan belajar sejarah penurunan Al-Quran. Oke, yang pertama kita akan belajar proses turunannya Al-Quran. Seperti yang telah kita tahu dari bab pertama tadi, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 ketika beliau sedang berkhawat di Gua Hira bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Yang pertama, cara penurunannya Al-Quran. Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun, yakni sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam penerimaan wahyu ini, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai macam peristiwa atau keadaan. Di antara lain, yang pertama yaitu malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya Muhammad. Yaitu ketika Nabi Muhammad dadanya dibelah, dibersihkan, kemudian wahyu itu ditaruh di hatinya Muhammad sehingga hati Nabi Muhammad kembali lagi suci. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad seolah-olah ia adalah laki-laki yang mengucapkan kata-kata tersebut sehingga Nabi Muhammad dapat mengetahui dan hafal kata-kata yang malaikat ucapkan. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti gemerincingnya lonceng. Yang keempat, yaitu malaikat datang kepada Nabi Muhammad tidak seperti laki-laki biasa, tapi ia menampakkan dirinya malaikat yang sesungguhnya. Selanjutnya, periode penurunannya Al-Quran. Para ulama membagi periode penurunan Al-Quran ini menjadi 2 periode, yaitu sebelum dan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Mekah dan Madinah. Surah yang turun sebelum Nabi hijrah dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan surah yang turun setelah Nabi hijrah dinamakan surat Madaniyah. Selanjutnya kita akan mengenal asbabun nuzul dan manfaatnya. Apa sih asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang melatari turunnya Al-Quran. Ketika ada suatu peristiwa atau pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah SAW, maka akan turun satu atau beberapa ayat di dalam Al-Quran untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan apa sih manfaat dari asbabun nuzul ini? Yang pertama, kita dapat mengetahui hikmah dari penetapan hukum. Yang kedua, yaitu kita dapat mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Yang ketiga, kemudahan dalam menghafal, memahami, serta menampakkan peristiwa wahyu dalam ingatan atau pikiran. Nah, itu tadi adalah manfaat dari kita mengetahui asbabun nuzul. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Al-Quran diturunkan Allah secara berangsur-angsur.
Dan dalam periode penurunan Al-Quran ini terdapat dua periode. Yang periode pertama yaitu sebelum Nabi hijrah disebut surah Makkiyah, dan ketika Nabi Muhammad setelah melakukan hijrah dinamakan Madaniyah. Sedangkan asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Nah, jadi asbabun nuzul ini adalah suatu peristiwa atau pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Muhammad. Nah, sehingga nanti untuk menjawab peristiwa atau pertanyaan tersebut turunlah beberapa ayat untuk menjawab suatu peristiwa atau kejadian tersebut. Sebagai bahan evaluasi, kalian bisa mengerjakan soal yang sudah saya berikan. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cara penulisannya Al-Quran. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.